Halo Inside People, isu ini makin sering terdengar, subsidi BBM akan dipangkas besar-besaran, bahkan berpotensi dihapus, demi membiayai program makan bergizi gratis. Pertanyaannya sederhana tapi krusial, apakah ini sekadar rumor politik, atau memang arah kebijakan fiskal yang tak terhindarkan? Mari kita bedah secara rasional. Tekanan APBN 2026, ruang gerak makin sempit tahun 2026 bukan tahun yang ringan bagi APBN. Beberapa tekanan besar sedang terjadi bersamaan. Utang jatuh tempo meningkat, target penerimaan pajak belum optimal, komitmen belanja sosial dan infrastruktur tetap tinggi, program makan bergizi gratis butuh pendanaan ratusan triliun dalam beberapa tahun. Dalam kondisi seperti ini pemerintah punya pilihan terbatas. Dan salah satu pos anggaran terbesar yang menggoda untuk dievaluasi adalah subsidi energi. Subsidi BBM dan LPG setiap tahun menyerap ratusan triliun rupiah. Secara fiskal, ini adalah ruang likuid yang bisa dialihkan relatif cepat dibandingkan memangkas belanja pegawai atau proyek strategis. Secara teori teknokratik, logikanya terdengar kuat, daripada mensubsidi konsumsi energi fosil yang dinikmati lintas kelas. Lebih baik dana dialihkan untuk investasi sumber daya manusia. Masalahnya, ekonomi real tidak sesederhana teori anggaran. SKANALIO ekonomi, risiko gelombang inflasi jika subsidi BBM dicabut dan harga dilepas ke mekanisme pasar. Dampaknya tidak berhenti di SPBU. Energi adalah input dasar hampir seluruh sektor ekonomi. Kenaikan 50-80 harga BBM akan memicu kenaikan ongkos logistik, lonjakan biaya distribusi pangan, peningkatan biaya produksi UMKM, tekanan inflasi umum. Yang paling terdampak bukan kelompok miskin ekstrem karena mereka mungkin dilindungi bansos, melainkan kelas menengah dan aspiring middle class. Kelompok ini tidak menerima bantuan, sangat sensitif terhadap kenaikan biaya hidup, mengandalkan kendaraan pribadi atau transportasi informal. Jika daya beli mereka turun drastis, konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia ikut melemah. Disinilah risiko stagflasi muncul. Inflasi tinggi, pertumbuhan melambat, itu kombinasi paling berbahaya bagi stabilitas ekonomi. Dilema kebijakan, transfer manfaat atau transfer beban. Program makan bergizi gratis secara konsep adalah investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia. Negara maju memang lebih memilih subsidi pendidikan dan kesehatan dibanding subsidi energi. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah transisinya siap? Jika subsidi dicabut sebelum transportasi publik memadai, sistem distribusi pangan efisien, UMKM siap beradaptasi, maka yang terjadi adalah shock terapi yang terlalu keras. Kebijakan ekonomi bukan hanya soal benar atau salah, tapi soal timing dan sequencing. Dampak sektoral. Siapa tertekan? Siapa diuntungkan? Setiap perubahan anggaran ratusan triliun pasti menciptakan pemenang dan pecundang. Kelompok berisiko tinggi, pengemudi ojek online dan kurir, UMKM makanan, industri berbasis logistik kelas menengah urban potensi pemenang, industri peternakan telur, ayam, susu, perusahaan logistik cold chain, penyedia catering skala besar, industri kendaraan listrik dan baterai. Prinsipnya sederhana, follow the money. Jika dana ratusan triliun bergeser dari subsidi energi ke pangan, maka sektor pangan akan mengalami lonjakan permintaan struktural. Namun ada risiko lain, jika pemerintah memborong komoditas besar-besaran, harga pasar umum bisa naik permanen. Food inflation bisa menjadi efek samping tak terduga. Risiko sosial dan politik. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan BBM sering memicu gejolak sosial. Dalam konteks global yang tidak stabil, perang, volatilitas harga minyak, pelemahan rupiah menambah tekanan domestik adalah langkah yang sangat berani. Kontrak sosial juga berubah. Dulu, negara memberi bensin murah sebagai penyangga stabilitas. Kini, negara menawarkan gizi gratis sebagai investasi masa depan. Apakah masyarakat siap menerima pergeseran itu? Analisis STRATEGIS, jangka pendek vs jangka panjang. Secara jangka panjang, subsidi energi memang tidak sustainable. Secara jangka pendek, pencabutan drastis bisa merusak daya beli. Solusi ideal sebenarnya bukan penghapusan mendadak, melainkan subsidi tepat sasaran berbasis data, skema bertahap, kompensasi langsung, sementara peningkatan transportasi publik paralel. Jika transisi dilakukan cerdas dan bertahap, dampaknya bisa positif. Jika dilakukan tergesa, risikonya besar. Kesimpulan, 2026 tahun turbulensi. Jika skenario ini benar terjadi, 2026 akan menjadi titik balik ekonomi Indonesia. Bukan sekadar soal harga bensin. Ini tentang prioritas fiskal negara, arah pembangunan SDM, ketahanan kelas menengah, transformasi energi. Setiap kebijakan besar selalu melahirkan peluang dan ancaman. Mereka yang adaptif akan menemukan celah. Mereka yang pasif akan tertekan. Inside People, pertanyaannya sekarang,
Apakah ini langkah berani menuju Indonesia maju, atau perjudian fiskal yang terlalu berisiko? Waktu yang akan menjawab, dan kita harus bersiap.